Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ekspektasi matematika. Ya, ekspektasi matematika atau nilai harapan atau rata-rata terbobot sebenarnya mirip-mirip, gitu ya, sama, gitu ya. Oke, kita akan notasikan ekspektasi matematika itu seperti ini. Ini notasinya. Saya pakai kurung siku ya notasinya. Ini notasinya. Jadi X itu ekspektasi dari sebuah random variable X. Saya pakai kurung siku. Ada juga yang pakai kurung biasa, tidak jadi masalah. Nah, seperti yang sudah diketahui, untuk random variable sendiri kan ada dua ya, ada random variable discrete, ada random variable continue. Maka untuk ekspektasi matematika pun didefinisikan menurut random variable tersebut. Maka nanti ketika kita bekerja dengan random variable discrete, ya, kita akan mendefinisikan ekspektasinya seperti ini. Kita akan menggunakan sigma, gitu ya. Sigma X, elemen X, artinya untuk setiap X yang berlaku. Dari apa? Dari X-nya dikalikan dengan PMF-nya. Kita pakai PMF istilahnya, gitu ya. Jadi X kali peluangnya. Oke, ketika random variabelnya random variable continue, maka kita akan mendefinisikan ekspektasinya seperti ini. Kita pakai integral. Integral dari min ta hingga sampai ta hingga dari X dikali dengan PDF-nya. Ya, dua ini kita akan gunakan. Ya, kita akan langsung ke contoh saja. Ini mudah lah ya. X kali peluang seperti itu sebenarnya. Satu pakai sigma, satu pakai integral. Ya, misalkan contoh satu. Ya, kita akan menggunakan cerita saja dulu. Misalkan random variabelnya itu merupakan jumlah angka yang muncul dari 3 kali pelemparan satu buah dadu. Kok angka? Maaf. Koin kalau dadu ya. Jumlah angka yang muncul dari 3 kali pelemparan satu buah koin. Oke. Maka dalam hal ini jumlah angka yang muncul bisa berapa saja sih? Dari pelemparan 3 buah koin itu kan yang mungkin ya, yang mungkin semuanya terjadi. Bisa jadi 0 kali muncul, artinya tidak muncul angka sama sekali pada pelemparan 3 buah koin kan mungkin ya. Bisa muncul 1, bisa muncul 2 kali, bisa muncul 3 kali kan. Ini sample space-nya atau random variable yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3. Ya, 0 ini artinya 0 kali muncul angka pada 3 kali pelemparan satu buah koin. 1 ini berarti 1 kali muncul angkanya pada pelemparan 3 kali satu buah koin. Kalau 2 berarti 2 kali muncul, ya. Nggak tahu pada pelemparan pertama kedua atau kedua ketiga atau satu ketiga, yang penting 2 kali muncul. Kalau 3 berarti 3 kali muncul angka pada 3 kali pelemparan satu buah koin. Ya, kira-kira saya anggap sudah cukup jelas ya. Ya, kalau misalkan saya uraikan dulu, ya, ketika misalkan yang 3 koin ini saya 3 pelemparan satu buah koin ini saya diuraikan gitu ya. Ini kan uraiannya bisa kemungkinan ya, bisa angka, angka, angka gitu kan ya. Bisa angka, gambar, angka, bisa angka, gambar,
oh maaf, bentar. Kita coba ini, bisa angka, bisa angka gambar, bisa angka gambar angka, bisa angka gambar gitu ya, bisa gambar angka, gambar angka gambar angka, bisa gambar gitu ya. Oke, berarti kalau saya pakai catatan kecil, ini 3 kali muncul angkanya ya. Yang ini 2 kali muncul, yang ini 2 kali, yang ini 1 kali, yang ini 2 kali, yang ini 1 kali muncul, ini 1 kali muncul, ini tidak ada angka yang muncul. Kan gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan saya coba pakai PMF-nya, saya tulis sebagai sebuah tabel gitu ya, seperti ini jadinya. Ini X-nya, ini PMF-nya. Maka kan ada bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Untuk yang 0 itu ada berapa? Ada 1 ya. 1 dari berapa? 1 dari 8 ya. Ini kan jumlahnya 8 nih NS-nya. Gitu ya. Jadi peluangnya 1/8. Untuk yang 1 ada 3, berarti 3/8. Untuk yang 2 juga ada 3, jadi 3/8. Yang 3 ada 1, jadi 1/8 gitu ya. Ini silahkan periksa, kalau misalkan dijumlahkan itu akan sampai dengan 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan 8/8 atau 1. Maka ini dia PMF, benar. PMF-nya mana ya? Ini tabel ini merupakan PMF-nya. Ya. PMF apa? PMF dari X-nya. Gitu kan? Nah, sekarang kalau ditanyakan berapakah ekspektasi dari X? Ya, ekspektasi dari X sesuai definisi kita tuliskan sebagai apa? Sigma, gitu kan ya. Untuk setiap X yang berlaku dari X dikali dengan PMF-nya. Berarti dalam hal ini sigma dari berapa? Dari 0 ya. Sampai berapa? Sampai 3. 0 sampai 3. X dikali dengan PMF-nya. Ya, sama dengan apa? Kita uraikan. Berarti masuk nolnya. Berarti 0 dikali dengan PX. 0. Gitu kan? Ditambah masuk 1. 1 dikali dengan PX. 1. Tambah apa? Tambah masuk 2. 2 dikali dengan PX. 2. Tambah 3 masuk. 3 dikali PX. 3. Gitu kan? Ya. Sama dengan berapa? Sama dengan ini. 0 dikali PX 0 berapa? 1/8. Ditambah 1 dikali 3/8. Ditambah 2 dikali 3/8. Ditambah 3 dikali 1/8. Jawabannya berapa? Ya. Ini 3 tambah 6, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi 12/8. Itu kan? Ya. 12/8 ya kira-kira 1,5 ya. Oke. Ya. Jadi rata-rata gitu ya, atau ekspektasi ya, ketika kita melakukan sebuah percobaan menghitung jumlah angka yang muncul dari 3 kali pelemparan itu ya sekitar 1,5. 1,5 itu ya 1 atau 2 kali lah gitu ya munculnya. Ya muncul 1 atau muncul 2 kali yang paling sering. Ya normal kalau misalkan kita lihat kan di sini
yang paling banyak itu ya 2 atau 1 gitu ya, yang mungkin ada 3 kejadian. Sedangkan ini ada 1 kejadian, ini ada 1 kejadian gitu ya. Jadi kalau nggak 1 kali, 2 kali munculnya dari 3 kali pelemparan kalau dilakukan terus menerus. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Sekarang kalau misalkan ekspektasinya dari sebuah fungsi bagaimana gitu ya. Kalau misalkan saya coba mulai dari ekspektasi matematika di atas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita coba perluas gitu ya. Jadi kalau misalkan saya melakukan sebuah ekspektasi dari sebuah konstanta K gitu ya. Maka nanti nilainya tetap K. Ya, terus kemudian ini sifatnya ya, ekspektasi dari sebuah fungsi Gx. Berarti ini sama dengan langsung saja misalkan salah satunya ya. Berarti nanti kalau misalkan dia kita katakan yang continue saja dulu, integral terhadap nanti Gx-nya tersebut akan dikalikan dengan Fx-nya. Ya, jadi nanti fungsinya langsung dikalikan saja. Ya. Kalau misalkan dia ekspektasi dari Kx gitu ya, nanti K-nya boleh dikeluarkan dikali ekspektasi X gitu. Terus kalau misalkan dia merupakan sebuah perkalian, misalkan ya misalkan seperti ini, perkalian atau penjumlahan nanti tinggal dijumlahkan juga. Jadi kalau misalkan X plus X kuadrat gitu kan ya, nah ini berarti sama dengan ekspektasi X ditambah dengan ekspektasi X kuadrat. Ya, kita perlihatkan dulu saja. Ini X-nya sudah, kalau misalkan kita cari yang pertama ya. Kalau misalkan nyari ekspektasi 2X gitu ya. Berarti nanti kita akan menghitung sigma X dari X gitu ya. Berarti ini kita pakai 2X dikali dengan PX-nya. Gitu saja. Jadi nanti kita akan menghitung sigma dari X-nya sama dengan 0 sampai dengan 3 dari 2X dikali dengan PX-nya. Ya, masuk 0, 0 berarti 2 dikali 0 jadinya 2 dikali 0 dikali PX 0 ditambah 2 dikali 1 dikali PX 1 ditambah 2 kali 2 dikali PX 2 ditambah 3 2 dikali 3 dikali PX 3 itu sama dengan 0 dikali 1/8 ditambah 2 dikali 3/8 ditambah 4 dikali 3/8 ditambah ini 6 dikali 1/8. Ya, seperti ini saja. Ini 6 tambah 4 kali 3 12 tambah 6 18 tambah 6 24 jadi 24/8 sama dengan 3. Ya. Artinya 2X apa sih? Kalau X tadi kan pelemparan 3, kalau 2 berarti 6. Berarti ya 2 kalinya lah. Ya. 2 kali dari random variable yang ada. Yang ada tadi kan pelemparan 3 buah koin gitu ya. Nah, koin itu dilipat gandakan 2 kali. Maka nanti
yang muncul adalah 3 kebanyakan. Secara rata-rata kalau misalkan dilakukan terus-menerus itu 3. Ya, 3 apa? Ya, 3 angka yang muncul. Kira-kira seperti itu. Ya, ini ekspektasi. Jadi ekspektasi hanya tinggal kerjakan seperti ini. Kalau misalkan yang random variable continue-nya kita pakai fungsi yang sebelumnya yang sudah kita hitung ya. Misalkan kita punya fx-nya itu berapa? 4 x pangkat 3 ya. Dengan x-nya antara 0 sampai dengan 1. Gitu. Ya, diketahui. Ya. Tentukan yang pertama misalkan ekspektasi x. Maka ketika kita mencari ekspektasi x-nya ya kita integralkan saja. Integralkan dari berapa? Dari 0 sampai dengan 1. Pokoknya x yang terdefinisi di mana yaitu pakai. Ya, dari apa? Dari x dikali dengan 4x pangkat 3. Ya. Sama dengan berapa? Ya, hitung saja. Berarti 4 integral 0 sampai 1 dari 4x pangkat 4. 4-nya boleh dikeluarkan sebenarnya gitu ya. Jadi boleh saja saya menghitungnya jadi seperti ini. 4 integral 0 sampai 1 dari x pangkat 4 dx. Ya, 4-nya di luar saja boleh. Ini berapa nih? Jadi x pangkat 5 per 5 ya. Masuk 0 sampai dengan 1. Berarti 4 dikali 1 per 5 min 0. Gitu ya. Dapat berapa? Sama dengan 4 per 5. Itu ekspektasi X-nya 4 per 5. Untuk ekspektasi sendiri nilainya ya, untuk ekspektasi X sendiri di definisi harusnya ada ya. Gitu ya. Jadi ekspektasi X ini nilainya antara min tak hingga sampai dengan antara min tak hingga sampai dengan tak hingga nilainya bisa ya. Tapi tidak boleh tak hingga. Jadi kalau misalkan tak hingga ya berarti dikatakan tidak punya ekspektasi. Ya. Jadi bisa sangat besar atau bisa negatif. Kan? Ya maka tadi ini 1,5 nggak masalah, ini 3 nggak jadi masalah, nanti negatif pun tidak jadi masalah. Tergantung dari fungsinya. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan untuk yang x kuadrat bagaimana? Ya, hitung saja. Berarti integral 01 x kuadrat dikali dengan 4x pangkat 3. Gitu kan? 4-nya keluarkan saja. Integral 01 sampai dengan x pangkat 5 dx. Ya, berarti 4 dikali ini berapa? X pangkat 5, X pangkat 6, maaf. X pangkat 6 per 6. 01-nya masuk. 4 dikali, ini berapa? 1 per 6 dikurangi 0. Sama dengan 4 per 6. Atau 2 per 3. Gampang, seperti itu saja. Gitu ya. Nanti yang sulit mungkin integralnya. Nah, kalau 1 per X boleh nggak? Ya silahkan, boleh saja kalau misalkan memang bisa. Ekspektasi 1 per X. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau misalkan memang masih bisa dihitung. Integral 01 berarti 1 per X dikali dengan 4X pangkat 3 dx. Ya, 4-nya keluarkan. Integral 01 dari X pangkat 2. Kan gitu. Ya. X pangkat 3 per 3. 0 sampai dengan 1 masuk.
Ya, 4 ini berarti 1/3 dikurangi 0 sama dengan 4/3. Ya, kira-kira seperti itu untuk ekspektasi. Nanti saya akan berikan soalnya. Silahkan kalau misalkan mau ada yang ditanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.